Sementara rakyat Kalimantan sudah merasa bahwa Nica akan kembali menjajah Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan. Untuk itu, mereka tidak tinggal diam dengan apa yang dilakukan Nica. Hampir di seluruh daerah di Kalimantan Selatan, rakyat menyuarakan tidak menerima kehadiran bangsa asing. Para pemuda dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam pengurus besar PRI segera mengadakan pertemuan untuk menyikapi rencana Nica yang akan mengundang para kiai untuk membentuk pemerintahan Nica. Dalam pertemuan pengurus besar PRI tersebut, beberapa keputusan dibuat, yakni mengangkat Pangeran Musa Ardikesuma sebagai Residen Republik Indonesia untuk Kalimantan yang berkedudukan di Banjarmasin dan pembentukan KNI, Komite Nasional Indonesia, di daerah pada tanggal 9 Oktober 1945. Esok harinya, tanggal 10 Oktober 1945, PRI mengumumkan pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di Kalimantan dan sekaligus mengundang seluruh rakyat untuk merayakan dan menyaksikan pelantikan residen. Dalam perayaan yang diselenggarakan di halaman kantor gubernur itu, bendera merah putih rencana akan dinaikkan dan bendera Belanda diturunkan. Akan tetapi, rencana tersebut gagal karena Nica hanya membolehkan penaikan bendera merah putih selama sehari dan melarang penurunan bendera Belanda. Peristiwa 10 Oktober 1945 di Banjarmasin menyulut kemarahan dan kekecewaan rakyat di daerah. Dan kekecewaan semakin bertambah ketika mendengar para pemimpin dan ulama mereka berkhianat dengan menjadi pendukung pemerintah Nica. Pemerintah Nica mengangkat Ibrahim Sedar sebagai komisie kepala, Pangeran Musa Ardikesuma menjadi kiai besar, dan banyak kiai dan orang Indonesia bekas pegawai Belanda kembali direkrut Nica. Maka tidak mengherankan kalau banyak terjadi perlawanan di daerah yang menolak kehadiran tentara sekutu dan Nica. Sementara rakyat Kalimantan sudah merasa bahwa Nica akan kembali menjajah Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan. Untuk itu, mereka tidak tinggal diam dengan apa yang dilakukan Nica. Hampir di seluruh daerah di Kalimantan Selatan, rakyat menyuarakan tidak menerima kehadiran bangsa asing. Para pemuda dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam pengurus besar PRI segera mengadakan pertemuan untuk menyikapi rencana Nica yang akan mengundang para kiai untuk membentuk pemerintahan Nica. Dalam pertemuan pengurus besar PRI tersebut, beberapa keputusan dibuat, yakni mengangkat Pangeran Musa Ardikesuma sebagai Residen Republik Indonesia untuk Kalimantan yang berkedudukan di Banjarmasin dan pembentukan KNI, Komite Nasional Indonesia, di daerah pada tanggal 9 Oktober 1945. Esok harinya, tanggal 10 Oktober 1945, PRI mengumumkan pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di Kalimantan dan sekaligus mengundang seluruh rakyat untuk merayakan dan menyaksikan pelantikan residen. Dalam perayaan yang diselenggarakan di halaman kantor gubernur itu, bendera merah putih rencana akan dinaikkan dan bendera Belanda diturunkan. Akan tetapi, rencana tersebut gagal karena Nica hanya membolehkan penaikan bendera merah putih selama sehari dan melarang penurunan bendera Belanda. Peristiwa 10 Oktober 1945 di Banjarmasin menyulut kemarahan dan kekecewaan rakyat di daerah. Dan kekecewaan semakin bertambah ketika mendengar para pemimpin dan ulama mereka berkhianat dengan menjadi pendukung pemerintah Nica. Pemerintah Nica mengangkat Ibrahim Sedar sebagai komisie kepala, Pangeran Musa Ardikesuma menjadi kiai besar, dan banyak kiai dan orang Indonesia bekas pegawai Belanda kembali direkrut Nica. Maka tidak mengherankan kalau banyak terjadi perlawanan di daerah yang menolak kehadiran tentara sekutu dan Nica. Bentuk-bentuk perlawanan rakyat yang terjadi dilakukan secara perorangan atau berkelompok dan terorganisir, secara fisik dan non-fisik. Bentuk perorangan non-fisik bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh Witono, seorang penyiar radio, yang memberikan semangat kepada para pelajar di kelas. Bentuk perlawanan berkelompok non-fisik dilakukan oleh para pemuda dan rakyat yang secara spontan mengibarkan bendera merah putih dan berkeliling membawa bendera sambil meneriakan "Merdeka". Perlawanan secara fisik paling banyak ditemui di daerah, sebab hampir semua daerah di Kalimantan Selatan menolak kehadiran tentara Nica. Di samping bentuk perlawanan yang telah disebutkan di atas, ada bentuk organisasi perlawanan yang memang direncanakan untuk melakukan perlawanan bersenjata. Walaupun sederhana dan terbatas. Misi organisasi ini adalah untuk melakukan sabotase, penyebaran pamflet, propaganda,
pembunuhan terhadap antek-antek Nica dan yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh dari pola gerakan demikian. 1. Badan Pemberontakan Rakyat Kalimantan, BPRK, diketuai oleh A. Ruslan mempunyai misi untuk merealisasikan pemerintahan Republik Indonesia. Organisasi ini dipelopori oleh pemuda PRI. Selain itu, tugas BPRK adalah mencari dan mengusahakan alat-alat perang bekas Jepang, penyebaran pamflet yang isinya menentang kehadiran Nica, mendukung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, membangkitkan rasa permusuhan di kalangan rakyat terhadap Nica dan pendukung-pendukungnya. BPRK berhasil dalam penyerangan pada tanggal 9 November 1945 di Banjarmasin terhadap Nica, membakar mobil Nica di Padang Rantau, menyerang pos polisi dan merampas Karahin. Nica menganggap BPRK sangat berbahaya bagi keamanan, maka kemudian Nica menangkapi anggota BPRK dan menembak mati Hasbullah Yasin di rumahnya di Alahio pada tanggal 26 Oktober 1945. 2. BPKI, Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan Indonesia, dibentuk atas instruksi dari Gubernur Kalimantan Insinyur Pangeran Muhammad Nur yang bermarkas di Yogyakarta. M. Jusi bersama teman-temannya membentuk organisasi yang diberi nama BPKI yang diketuai oleh Gusti Saleh dan bermarkas di Martapura. BPKI mempunyai komisi di setiap kawedanan yang berada di bawah koordinasinya. BPKI melakukan gerakan di bawah tanah dengan cara melakukan sabotase, infiltrasi ke daerah musuh dan pembunuhan terhadap para pendukung Nica. BPKI berhasil melakukan pemutusan alat telekomunikasi di seluruh benua 5, melakukan infiltrasi ke penjara Tanjung, pembakaran gudang karet, pembakaran pesanggerahan Hantakan di Barabai, pembakaran sekolah Inhe MC Mulo di Barabai, pembakaran Vreubels Cool, pembakaran pasar malam dalam perayaan hari ulang tahun Ratu Balanda, pembakaran gedung Nirup di Pasar Rantau yang berisikan 15 ton karet, pembakaran pelabuhan Banjarmasin yang menyimpan 100 ton karet yang akan dikirim ke Belanda. 3. Gerakan Rakyat Pengejar Pembela Indonesia Merdeka, Gerpindom, di Amuntai yang dipimpin oleh Abdul Hamidan dan kawan-kawan. Gerakan Pemuda Indonesia Merdeka, Gerpindom, di Birayang diketuai oleh Abdurrahman Karim dan kawan-kawan. Gerakan Gerpindom mempunyai cabang-cabang hampir di setiap desa atau kampung. Program dari Gerindom adalah mencegah Nica membentuk pemerintahan di Kalimantan, melancarkan perang psikologi dengan jalan melancarkan propaganda, menyebarkan pamlet-pamlet di tempat umum, melakukan sabotase dan pembakaran gudang-gudang karet, memutuskan kawat-kawat telepon, mencari senjata dan melakukan hubungan dengan pemerintah Indonesia di pusat. 4. Laskar Hizbullah. Nama Laskar Hizbullah diambil dari Laskar Hizbullah yang bermarkas di Yogyakarta yang dipimpin oleh Sangaji. Atas saran Sangaji, R. Sudirman bersama dengan kawan-kawannya membentuk Laskar Hizbullah yang wilayahnya meliputi Martapura, Karangintan, Pelaihari sebagai sektor 6V. Laskar Hizbullah yang dipimpin oleh Kapten Sudirman dan kemudian diganti oleh Kapten M. Hami A.M. melakukan aksi pemutusan kawat telepon dan pembakaran gudang karet Pasar Rantau. Aksi ini sangat merugikan perekonomian Nica sehingga Nica melakukan penangkapan terhadap para pemuda yang dicurigai. 5. Germeri, Gerakan Rakyat Mempertahankan Republik Indonesia. Germeri lahir di Kandangan pada tanggal 23 Agustus 1945 dan dipimpin oleh seorang pejuang Kandangan yang bernama Hasnan Basuki atau Busri dan kawan-kawan. Program pertama yang dilakukan oleh Germeri adalah melakukan pelatihan militer pada setiap anggota untuk merekrut anggota baru. Para pemimpin dan anggota lama diwajibkan untuk mencari 10 orang anggota baru. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama keanggotaan Germeri sudah mencapai 2.000 orang. Atas instruksi dari Kapten Amir yang datang dari Jawa dengan membawa surat keputusan yang ditandatangani oleh S. Dakono 0003 K2 B7 memerintahkan agar Germeri dilebur menjadi TRI. 6. Pasukan Berani Mati, PBM, pertemuan para ulama dan tokoh masyarakat di Kandangan, seperti Haji Rusli, Haji Sias, Zafri Zamzam, Ahmad Basuni, Haji Amran Abdullah, dan Bastani Jamera membuat suatu keputusan dan kesepakatan yaitu, 1. Mensahkan atau membenarkan perjuangan kemerdekaan sebagai suatu kewajiban menjalankan syariat agama. 2.
menghukum kafir terhadap mereka yang memusuhi gerakan untuk memperoleh kemerdekaan bangsa, terlebih terhadap mereka yang menindas gerakan tersebut. Dengan adanya keputusan ini maka para ulama mendukung setiap perjuangan untuk melawan penjajah dan menyatakan yang meninggal adalah mati syahid. Tentu saja keputusan para ulama ini berpengaruh besar terhadap semangat para pejuang. Atas dasar inilah maka lahir PBM yang dipimpin oleh Haji Hasbullah Yassi dari Alabio pada tanggal 23 September 1945. PBM menyebarkan semangat perjuangan kepada kaum muslimin melalui khutbah atau dakwah dan juga pamlet. Sepak terjang Haji Hasbullah yang sangat berani dalam setiap dakwahnya ini merupakan ancaman bagi Nica. Haji Hasbullah Yassin akhirnya meninggal pada tanggal 26 Oktober 1945 di muka rumahnya di Alabio. Beliau ditembak oleh Ajung Hasan, 7 Laskar Syaifullah, Hasan Basri, seorang pemuda Kalimantan lulusan pesantren Gontor di Jawa, terpanggil untuk berjuang di daerahnya. Maka sesampainya di Banjarmasin, Hasan Basri melakukan propaganda anti pemerintah Nica di kalangan para pemuda. Pada akhirnya aksi Hasan Basri diketahui oleh Nica, sehingga dia menyingkir ke pedalaman pergi ke Haruyan. Di Haruyan Hasan Basri bersama-sama dengan para pejuang mendirikan organisasi Laskar Syaifullah. Organisasi yang dipimpin oleh Hasan Basri ini merekrut anggotanya kebanyakan dari eks-organisasi Jepang. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.